Tapi kan sayang ngebor. Iya, Kalau Masih manual lagi. kan cuma stroke. Masih manual lagi kan? Iya. Manual. Kita pakai hand drill. Hai, ketemu lagi dengan saya Rindra. Kali ini kita ngobrol-ngobrol dengan penggiat alam. Udah pada kenal dong. Siapa kan Kang Dodi Raharjo. Tapi nama lengkapnya Kang Jajo. Tapi nggak usah tahu panjangannya ya. Artinya rahasia hanya orang tertentu aja. Kang, mau tanya nih, awal mulai di PA ini, di Kepecinta Alaman itu tahun berapa ya? Awal saya jadi panduan masih di asrama SD lah. Oh, dulu kepanduan Di gugus depan 125 Makan Jakarta Pusat. Dan Tarakan itu saya buat diperkenalkan itu sama kakak apa saudara kakak kakak Pembina. Jadi kakak kedua dia pertama di ajarnya ini awalnya camping kasus kita awalnya saya masa di sekitar baru mulai Pembina kemudian salah kemudian ya jadi itu waktu saat itu bersamaan berdekatan dengan tentang itu ya mengolah di gunung itu malah di arah terus ini awal dulu lagi itu udah tadi itu ya kayaknya emang rata-rata penggiat alam itu berawal dari kepanduan. Kalau Iya. sekarang pramuka ya. Iya. Nah, terus ini kan sebelumnya memang udah ngetop ya, tapi boomingnya nih tahun 84 ya kayak gitu. sebelumnya enggak saya gabung dulu di sama Norman di kredit geologi. Itu dari pertama kali itu hanya berapa ya, sekitar berapa orang nggak sampai 20 orang. Itu di motor semua dokter saya. Dokter lah kalau kita jujur ya harus jujur ya itu diolah yang perkenalkan itu gitu. Dokter Norman gitu terus saya beberapa teman dari Maitala. Andrin Siregar, Amir Sarifudin, Senior. sama almarhum Budi Hadi Purnomo di hati itu Mahitala. Yang lain sebenarnya banyak kan dari Mapalawi dan tapi dari Fakultas Agro dan Antrop Norman Herkin, Arina Arifin, Sony Asiahaan, Zamira Lubis Zamira Lubis itu kakak yang dari Time Life itu yang dulu punya Inggris yang bisa ya soal Yadi Sugandi salah satunya kameramen Ya itu tadi sekarang itu ya DOP ya. nah, terus sama Rizal Marlon Ya. juga Caca Rizal Marlon David Agustin Istiak yang sekarang juga penggiat para layak Oh, para layak. iya Parapeng atau para legend atau apa namanya sampai terus saya gabung Kevin namanya pertama kali Caspilin Kevin Nama klubnya. namanya Society Kevin dan Speleologi Indonesia tapi Mas Robi kita manggil dokter pun Mas kita Mas Robi ya. Oh, Dokter Ko itu Mas Robi. Kita panggilnya Robi RKT Ko Robi Cooking Channel kita manggilnya teman-teman Mas Robi aja habis langsung pertama kalau nggak salah sih itu terus ganti nama karena Mas Robi bilang kalau Aspilina, Kevin dan Speleologi Nasional itu penekanannya lebih pada aspek Kevin petualangan sedangkan di olahraga ini science yang lebih karena ya makanya diganti namanya Spilkapina Speleologi dan Kevin Indonesia termasuk Sulika
Jadi Tahun berapa itu? satu-satunya olahraga yang lebih menekankan pada aspek sainsnya itu sendiri. Kevin. Iya, Tahun berapa? itu 80-an. 80-an awal-awal. Nah, terus berjalan selang beberapa waktu berjalan dinamisme organisasi, terus kita bisa saya, Norman, Karin Arifin, Tony Syahan, Gatot, yang lain-lain itu kita bikin cara babi. Semuanya masih ada, almarhum Kang Norman yang udah nggak ada ya. Cara babi dan dia berapa lama, ya paling 10 tahun kan sudah sibuk asing. Ya sekarang nggak satu ya, sisa Laskar Pajang ini yang masih sesekali masih camping ya kalau gitu. Nah dari situ kegiatan saya agak ngacak sih, nggak cuma camping tapi juga naik gunung, Multi talent rock climbing juga. Saya banyak berguru sama teman-teman dari Skybus dari Tampil, Mas Rari, Devi, Heri, Amel itu saya belajar dari teman-teman. Terus saya nggak langsung, tapi saya banyak cara lah untuk belajar. memberi ilmu. Ya, dan ini paling paduan ini masuk di Darata Afrika. Darata keluarga pengendara salah Darata Afrika Di Jakarta. Oh itu klubnya SMA punya, organisasinya. Awal berawal dari SMA tapi dari keluar. Terus termasuk Effendi Sulaiman tuh dia pindah jadi ke Darata Jaya. Saya dengan Yevi almarhum, Chandra siapa lagi ya? Banyak lagi saya lupa. Jeffrey Badak, Hari Sanca Samparantu. Nah itu di Darata Afrika. Nah, terus main ya Indonesia kak, Jakarta kan sempit, lega. Jakarta kelewat lega, Indonesia sempit. Kalau jalan-jalan keluar ketemunya di luar Jakarta semua. Mulai saya kenal Norman, mulai gabung lah, terus mulai masuk saya mulai tertarik dengan Kevin. Saat itu masih belum banyak peminat olahraga itu gestilologi. Ada tahun segitu. Terus saya mulai nekunin itu sambil rock climbing, saya masih tetap sambil itu. Terus saya nyambi buat ninjang jalan, saya jadi kontributor di ada sekolah ada lagi mingguan Oh iya. itu Sekarang udah nggak ada. itu gimana ketemunya. Jadi setelah majalah dia itu mati, kita nggak punya media untuk informasi. Nah, saya orang ini beratas, saya kemarin masih itu ya. Sama saya Hermawan Sulistyo itu siap majalah saya di sini. Saya terus kita ngobrol, kita ketemu Aris Tugas Katoko dan Kadil. Akhirnya yang kemarin baru meninggal itu ya. Nah, di teman kita ngobrol, dikasih nama sama Badio. Kita dapat jatah 16 halaman. 8 halaman itu kita alam, 8 halaman lagi untuk kelompok ilmiah remaja. Itu di tabloid Mutiara. Iya, ada tabloid Mutiara di 18 halaman. Nah, yang pertama kali itu namanya Norman, saya, Effendi Sulaiman. Kemudian baru Adi Seno. Ya, sudah Rob, Adi Setiati. itu tahun 80-an. Iya, masih di PIPA dulu. Saat ini di itu PIPA itu satu informasi dan pengembangan itu kita. Oh, itu yang sekarang LIPI. Bukan, LIPI ada ya cuma dinaungi lah. Oh, Dinaungi dulu kita dapat seperti sekretariat di
Merdeka Selatan. Iya. Di sebelah perpustakaan itu. Jadi apa tuh pipa? PIPA, Pusat Informasi dan Pengembangan Digital Alam. Sekarang masih ada? Kayaknya udah nggak ada, belum sekarang. Sayang banget ya. Teman saya Kiki itu Kiki sekarang mana? Dr. Herawan Oh, Sulistyo, Dr. Herman. Profesor Profesor, Herawan dokter. Sulistyo. Dipanggilnya Kiki. Dia ahli politik. Nah, terus saya suruh dong kembang main, masih baru mulai ekspedisi, mulai Norman, mulai mengenal saya ekspedisi apa. Mulai pertama, Jadi mulai ekspedisi ke yang alam pertama. nih. Mulai ekspedisi, main di ekspedisi. Ya, tadinya masih tetap saya mulai jalan naik gunung sih, oke itu naik gunung ya, tapi masih gitu belum bekal ada. Pendidikan di Garata pun dibekali kan, kita dibekali kayak itu surface navigation, aplikasi darat, pioneering, segala macam kayak gitu, itu survival Lengkap lah. ya, ada lah basicnya gitu ya. Silakan begini. Baru setelah main Norman, dan saya sempat tinggal Norman di Oh, PGT. PGD. PGT. PGD. Dulu yang teman-teman jumlahnya penduduk gelap tetap itu asrama UI yang di Cikini, Oh iya. berdekatan sama sekretariatnya Mapala UI Salah. Saya tinggal di situ teman satu kamar. Nah, mulai diawali waktu itu ekspedisi Luang Ombo. Luang Ombo saya beruntung. Luang Ombo itu collapsing hole, single pitch kedalamannya minus 100 meter. Itu yang sejauh Norman, Karina Arifin, saya, Jadi Sugandi, Riza Marlon, David Agustus Teat. Tapi yang beruntung saya yang nuntasi. Saya dapat lorong utara dan barat daya. Totalnya 3 hari dan 2 hari itu 5,5 kilometer panjang. Total lengthnya, bukan survei length, panjang quest lorongnya itu 5,5 kilometer. Lumayan. Ada 2 3 lorong. hari itu. 5 hari. 5 hari. 3 hari itu lorong utara, 2 hari lorong barat daya. Sampai nembus. Sampai tuntas, nggak sampai mentok lah hari itu, sampai segitu belum saya nggak tahu, belum dia nggak dilanjutin lagi eksplorasi. Oh, tadi kan. Ya kalau eksplorasi Kevin kan nggak bisa sekali selesai. Iya, benar. terus nanti kalau ini dilanjutin lagi di petanya dikasih tanda question mark. Jadi kalau mau melanjutin dia harus cuma izin kita. Oh iya, karena yang Karena ngebuka ada jalan. etika. Iya. Di dalam speleologi dan Kevin ada satu etika loh. Satu bulan yang sedang dalam eksplorasi oleh salah satu kelompok, Iya. maka kelompok lain dilarang. Iya. Itu kayak preferensi yang udah jadi ini Itu kesepakatan. udah. Nah, terus tapi nggak ada temen ya udah kita anggap itu kasih. Kayaknya lagi di Goa ya. Sebenarnya kalau bahaya sih sama itu, Iya. kita tergantung bagaimana. Makanya saya sih nyaranin buat teman-teman terutama yang muda-muda, kalau mau menekuni satu bidang kegiatan ya serius lah. Artinya serius sih nggak, dia belajar yang benar gitu. Jadi jangan cuma Kevin mentok gitu. Sekarang kan orang cuma ngejar foto bagus. Ya Ini sekarang Instagramable lagi marah kayak misalnya ya, Pendakian. sorry ya kayak pendakian kan komunitas gini kan Iya. agak mungkin agak berbeda ya sama teman dari Mapala ya. Mereka ada basic kan, mereka sebelum bergabung untuk rekrutmennya kan mereka melalui media kan dasar, mereka punya bekal. Kalau saya lebih mengenal sekarang bagian-bagian gunung itu kemungkinan ya itu saat ini mungkin lifestyle aja gitu. Iya. Karena mereka ke gunung gitu, ketemu Mereka enggak ngobrol, janjian di warung kopi, udah kayak orang piknik. janjian di warung kopi langsung bikin program, yuk kita naik ke Cikure, yuk kita naik ke Gunung Betel, atau kita naik ke Gunung Pandai atau kemana supaya mendaftar sih. Hanya mereka nggak punya skill yang kayaknya Nah iya, mungkin banyak yang malah nggak kenal sama sekali gitu. iya. Kalau tapi mungkin saya berharap di satu hari nanti mereka mulai menyadari bahwa ya, kita teman-teman itu kadang-kadang ini kalau menurut misal sampah ya itu Sampah. prihatin sekali, itu selalu prihatin kan. Ya paling nggak sekarang oke lo nggak usah prihatin, tapi
baru udah tanggung sampah lu sendiri. Vandalisme udah enggak nih. Iya. Coret-coretan udah enggak. Sekarang sampah. Kalau zaman dulu kan vandalisme kan, coret-coret di mana-mana. Kalau sekarang masalahnya sampah. Eranya udah beda. R-nya udah beda. Ini kan saya mau nanya yang masalah kartun ya. Tahun 84 kan. Itu tahun 84 itu juga normal kalau seingat saya normal ya. Jadi kalau nggak salah setelah almarhum Basuki Hartono meninggal di Kartens, ya. kita Norman itu berjalan ke tempat saya, Norman, saya, Adi Seno, Ahmad Rizali atau Nana enggak? Iya. Adi Seno, saya, Adi Seno, Ahmad Rizali, Nana, sama Yadi Sugandi. Yadi Sugandi. Ya itu pasang plakat di Jakarta untuk mengenang kayaknya. Ya. Mengenang. Nah itu saya masih ingat tuh pesen Adi, karena yang saya pasar. Saya bikin bolnya tuh cuma 2. Bikin bolnya cuma 2. Adi bilang kayaknya kurang gitu, kuat di. Ternyata emang kebetulan berapa? Ya logam ya. Ternyata berapa tahun. Iya. Kalau saya dengar kata-kata Adi mungkin 4 ngebolnya, tapi kan saya ngebol. Iya. Kalau Masih manual lagi. kan cuma itu, Masih manual lagi kan? Iya. Manual. Kita pakai handrail. Udah pakai. Pakai handrail aja. Iya, pakai manual kan? Iya, manual. Kalau keting mau itu kita pakai. Kita nggak pakai kayak sarang anak di jalur. Iya. Manjat pakai power elektrik. Itu 8 terus pulang dari Kartun saya sama Norman lanjut ke Sulawesi. Ya itu kita ekspor di Sulawesi itu dapat banyak dia sekitar 10 atau banyak. Makin banyaknya sampai lupa. Banyaknya pengalaman. Yang ini apa ya, kayak Saluka Kala ya satu Saya kan ketemu Kang Jajo tahun 87 ya. Tahun 87 pertama kali kenal. Gelangnya udah ganti nih gelangnya sempat pindah nih dari tangan saya ke tangan Kang Jajo. Sekarang ini kan hari teman saya sedang hubungannya masih SMP. Saya minta gelar Dulu tapi nggak keberatan kan ngasih juga. dengan ikhlas. Thank you. Karena dulu penampilan saya kan masih dengan banyak kalung dan banyak gelang gitu ya. Kita ketemu di Pasir Rengit ya Kang, itu lagi ngobrol. Tapi pasti seringnya ketemu di rumah kamu. Lebih seringnya di rumah, tapi saya lebih ingetnya tuh di Pasir Rengit karena kejadian gelang itu di Pasir Rengit. udah lama itu, mungkin itu hanya sebenarnya yang gelang biasa aja dan bikin sendiri, jadi tidak akan awet, tidak akan kalau kayak gini kayak logam ini itu lifetime. Tapi ini kayaknya kalau yang gelang ini pindah ke tangan saya enggak ya? Jadi dia masih terpesona. Iya. Masih kadang-kadang masih sepedahan dulu. Ini loh masalah. Itu 87 ya. Terus, nah, yang saya denger nih, Kang Jado kayaknya, ya Kang Jajo ini kayaknya anggota kehormatan di mana-mana. Banyak banget. Iya banyak. Apa aja tuh Kang? Kebetulan karena Mapala UI biasanya apa nih? Jadi ya anggota adalah cuma kehormatan. berteman aja. Saya kenal berteman cukup lama gitu. Berteman aja jadi anggota Dari kehormatan. tahun 80 sekarang ya. Kebetulan malah saya yang diuntungkan karena saya dari dulu kegiatan saya nebeng di Mapala terus. Ekspedisi ya ke Kartens, ke Ngobrol lebih. Iya terus. Dan saya kan masih. Tapi kan berarti itu kan membawa nama Mapala UI itu yang bikin mereka ada menjadi itu ya anggota kehormatan. Kalau yang pertama saya anggota kalau nggak salah ya Himpala Unas yang pertama saya jadi. Oh Himpala Unas, kenal lama itu dong Aditama Sulaiman. Pendirinya saya kenal semua Yosi, Adi, Tuti. Kebetulan nih Aditama Sulaiman nih pendiri
organisasi saya di pasar. Jadinya berarti sahabat Aditama ada sahabat pasar. Saya senang. Masa ada satu lagu yang Adi yang sering bawain. Iya. Mahameru. Bukan Mahameru. Lagu apa yang suka kita nyanyi? Bukan. Kan Kan kemarin. susuri gitu. Oh itu lagu Jambore itu. Oh, itu Itu Jambore. Jambore DKI, Jambore Oh. Palajaya itu. Ku rayati gunung, ku Iya. jelajah pantai. Itu terus Himpala, Mapala. Satu lagi. yang ada lagi. pionir, Pionir. yang pionir Malang, itu Pionir Malang. saya juga kerabat. Terus apa APGI. Unpad kemarin? APGI baru. APGI, FPTI. FPT enggak, karena FPT kita berteman sampai sekarang sampai menjelang mati. Kalau di APGI karena mungkin ya beberapa di anggota di APGI appreciate aja karena saya kebetulan salah seorang yang ikut nyusun untuk SKK ini standar kompetensi kerja nasional Indonesia-nya untuk pemandu wisata mendaki gunung. Oh, Ya itu ya teman-teman di APGI itu cuma appreciate aja ya, terus dihadiahin anggota kehormatan. Terima kasih. anggota kehormatan banyak. Saya cuma satu kan jadi anggota kehormatan. Diranita Uin. Baik. Itu pun nomor 005. Alhamdulillah dia. Oh bagus. Saya di Mapalawi awal- nomor saya mulai keren. Nomornya M1000UI. Oh, nomor bagus. Saking bingung bikin nomornya itu. Kalau di APG juga keren nomornya. APG 007. Tuh. James Bond. Tapi teman-teman bercanda lu main sabin yang mana gue tahu udah dikasih. Udah terima kasih kita kebetulan dapatnya angkanya bagus. Ternyata emang ruang lingkupnya. Iya, tapi justru saya nyusun SKKNI-nya untuk pemandu wisata mendaki gunung. Tapi asesornya saya ngambil untuk pemandu wisata Arung Jeram. Arung Jeram. Tapi saya udah nggak berpanjang, kayaknya udah mati udah berapa 2-3 tahun. Yang harusnya tinggal diperpanjang aja. Tapi Oh, kalau itu bisa diperpanjang. ya untuk LSP-nya untuk lembaga sertifikasi profesinya perpanjang karena kita udah asesor. Untuk LSU-nya lembaga sertifikasi usahanya saya ambil auditornya untuk usaha Arung Jeram. Jadi ini kalau mau minta ilmu ke Kang Jajo, Ya. multi talent Kita welcome apa ya. aja. Bisa juga diorientirin. Spesialisasi apa aja nih Kang? Kalau ya casing, Casing, oke. Kalau manja sekarang udah nggak bikin ya nggak mampu sih. Iya, Tapi tapi kalau softwarenya oke. Teori oke dong, Ya, manja. ya, terus Iya, softwarenya. orientering. 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 Saya juga pertama beberapa kali menyelenggarakan orientering nasional. Ya, bulan di backup sama mentor. Beberapa kali sama yang terakhir kemarin orientering waktu di Tafis Festival olahraga ekstrim yang di Ancol. Itu saya kalau yang masih aktif sekarang aktif di FAJI Federasi Orang Jeram Indonesia. Saya juga aktif di sana. Saya jadi pengurus di FMI Federasi Mountain Indonesia, di FONI Federasi Orientering Nasional Indonesia. Sampai lupa saking banyak. Ini kalau berupa sahamnya udah di mana-mana nih. Ya itu kan simbiosis. Iya. Saya juga kan banyak belajar dari teman-teman juga. Mungkin bukan aktif, saya banyak belajar yang lain. Maksudnya simbiosis. Diriin yayasan juga dari kayak yayasan Survival Indonesia juga saya salah satu pendiri. Oh ya, Yayasan Survival Indonesia, Heri Macan. foundernya kami bertiga. Heri Saya, Edi Macan Jajo. almarhum, Dr. Frank, Dokter Frank. Mapenta, kedokteran Mapeka, Mapeka. Dr. Frank tahu. Kayaknya Ya, borongan. ya itu. Semuanya Terus diborong. Indonesian Rescue Network juga saya Indonesian ikut Rescue. ya almarhum Mas Heru,
saya almarhum Agus Mulyono Mapala, Eko Binarsora kakak, terus lagi dari apa habis Masih saya ada juga aktif di komunikasi. Global Rescue. Kalau Global Rescue lebih pada disaster yang lebih dan ternyata belakang juga ya. Tapi paling banyak support saya itu global gitu. Global Rescue setiap disaster hampir saya bisa berangkat kemana-mana ya, support mulai Aceh Nias, Padang, mana sampai ke terakhir ke Palu terakhir sempat buat Palu. Oh, yang kemarin gempa. Iya. Kegiatannya apa sih, Kang? Sementara ini akhirnya ini saya baru mulai belajar terbang para layang Belajar jadi di burung. Papatong Gala. Belum pokoknya belajar terbang yang baik dulu lah. Iya. Itu ditanganin langsung sama Idon, dia salah satu instruktur untuk ini instruktur senior lah salah Para satunya layang. di para layang Mhm. dari Papatong. Jadi saya sementara ini join di Papatong gitu, jadi Papatong muridnya itu Idon, nama klub ya? klubnya Nama klubnya. Hagen Papatong. sekolah para layang Papatong. Para layang Papatong. Iya. Jadi Terus? buat teman-teman yang mau berniat belajar terbang silakan Iya, kontak silakan Papatong. ke kontak ke Papatong. Kalau nggak tahu kontaknya, kontak ke Kang Jaju aja atau kontak ke saya, nanti saya yang nanya ke Kang Jaju. Udah yang masain. Nah, Iya nih. ya itu paling itu kalau yang masih aktif juga paling ya adik-adik yang kesini main, teman-teman dari Mapala Iya. belajar untuk high angle evakuasi. Saya masih aktif. Spesialisasi saya di high angle evakuasi teknik atau ada yang bilang hard high angle rescue evakuasi. High angle rescue teknik boleh. High angle rescue teknik Iya. atau rescue Jadi untuk evakuasi. evakuasi rising, lowering, naikin orang, pasien, nurunin pasien, Turun evakuasi. Tyrolean yang horizontal, terus yang sloping Tyrolean, Pokoknya yang lengkap lah ya. Iya. Yaitu tapi yang masih aktif di Glutin saat ini juga masih di PP Faji, PP Faji. Federasi di pengurus besar Federasi Arung Jeram Indonesia. Oh, Federasi Arung Jeram Indonesia. Saya juga aktif di FMI, Federasi Mountaineering Indonesia. Federasi Mountaineering Indonesia. Iya, masih aktif loh. Berarti aktivitasnya masih banyak. Ya lumayan. Dan teman-teman kan juga masih sering ke rumah. Jadi buat saya bilang sama adik-adik, oke kalau belajar saya nggak mau lagi datang ke kampus atau kemana. Iyalah. Datang aja ke rumah. Iya. Oh, Welcome semua ada. ya. Ya kita welcome kapan aja. Iya. Asal menghubungi dulu. Oh iya, nah, schedule tuh bisa barengan. Kan mungkin Iya, banyak bisa satu iya. batchnya satu kelas sampai 10-15 orang oke. Iya. Soalnya sama aja kan yang belajar 1, 5, 10 sama Iya, capek. sama aja capeknya. Dan di sini sarannya ada. Terus kalau mau belajar juga selain high angle rescue teknik atau teman-teman nyebutnya vertical rescue, Oh, di vertikal. bawah ada sungai. Kita Oh, bisa juga river rescue I see. gitu. Mengenai alat gimana nih, Kak? Adalah itu. Ada. Nanti sebagian Gampang. bawa masing-masing yang personal, Iya. yang lainnya ada di sini. Kecuali perahu. Kecuali perahu. Ya, ya. itu gampang kali itu sih. Oke, itu tinggal kontak Small aja thing. kira-kira kita harus bawa alat apa aja nih Ya. kalau mau latihan. Kan nggak semua punya klub punya perahu. Iya benar. Tapi bisa lah, itu nggak masalah gitu. Kalau yang penting niatnya dulu. Iya. Niat mau belajar, yuk mari. Gitu. Kalau mereka pasti akan lebih cepat lah, lebih pintar nanti. Kalau saya kan udah era aku udah habis, aku udah tinggal berbagi aja, tinggal punya wisdom aja. Tuh jadinya kalau mau belajar apapun mengenai alam, terutama mengenai rescue ya, Ya, datanglah ke Kang Jajo. saya bersedia. Kalau Dengan saya senang nguasai hati. ya caving boleh, Bisa caving, bisa Caving, mountaineering, SAR and rescue. ya. Tapi saya lebih pada high angle rescue. Oh, high angle rescue, tekniknya aja. Rescue teknik, arung jeram. Jeram ya, boleh di reef rescue-nya saya Iya. lebih. Kalau dayungan nggak bisa saya. Yang lain aja yang muda-muda yang masih kuat loh. Tenaganya udah Ya, terbatas. kalau saya hanya kalau teknik-teknik rescue-nya oke. Ya. Jadi kalau
ya itu aja gitu. Terus berencana disaranin sama anak saya tadi, coba dong ayah tulis buku. Oh iya tuh. Menarik, itu perlu dipertimbangkan. Iya pasti banyak tuh teman-teman jurnalis kan juga banyak, Banyak, tinggal cerita. Itulah pasti bukunya jilidnya tuh banyak banget. Siap. Itu kemarin yang setanggi belum sempat baca. Oh itu teman dari Kapa yang nulis itu, Iya. MJ Alif, MJ Alif ya. Muhammad Gunawan Alif. Itu dia juga penulis lama, itu penulis lawas Benar. Udah mau dari maju. Kapa FTUI. Ya udah, jadi begitu aja cerita mengenai Kang Jajo dari muda sampai setua itu. Belum tua Sampai- ya, sampai belum tua. dewasa. Sampai dewasa. Masih tetap beraktivitas, masih tetap semangat, sehat, Higam, higam. hidup gembira awet muda. Ya, karena motonya higam, hidup gembira awet muda. Itulah. Hidup nggak ada masalah. Hidup nggak ada masalah. Yang ada masalah hidup. Yang kita bikin sendiri kan, kita create Iya. sendiri kalau masalah. Kalau nggak Masalah nyaman, itu yang penting bersyukur ya, aja. Kita syukuri aja apa yang. benar. Kita nikmati aja. Iya. Gitu. Jadi kalau mau nambah ilmu atau refreshmu bisa menghubungi Kang Jajo dengan senang welcome hati, aja, gitu. ya, dengan senang hati berbagi ilmu. Silakan. Tapi datang. Silakan, tapi datang, jangan datang. Kalau mau dijemput pakai helipad ya. Datang aja ke sini. Bukan ada, dan nggak usah bingung Iya. alat-alat gitu. Alat-alat insya Allah disediakan. Ya, Ada. ya bisa dipakai. Silakan, monggo. Iya, cuman tetap etika ya. Apa etika? Ya maksudnya kita berkunjung ke rumah orang kan harus punya etika, Oh, ya kan, harus sopan. Gitu. Selain itu apalagi nih Nggak yang ada, pesen-pesen Yang buat? penting niatnya mau belajar, itu aja udah. Ya itu aja. Niat. Itu udah seneng kok kalau dia mau belajar aja. Ya. Thank you. Oke, salam sehat Kang. Makasih.